Terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Rizka Afriani membahas top headline kami baru saja ya. Ekonomi Indonesia berpotensi pulih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Tanggapan dari Ibu Rizka seperti apa? Bahkan saya sempat membaca artikel tadi pagi, ada yang IMF katanya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa nomor 2 terbaik setelah China. Tanggapan Anda seperti apa? Pemulihannya mungkin yang dimaksud. Iya, untuk pemulihan ekonomi Indonesia sendiri, ini memang bukan hanya IMF, tapi dari pemerintah kita juga optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi di 2021 itu mampu berada di level 5% yang didukung oleh daya beli masyarakat yang meningkat dan dari konsumsi masyarakat itu sendiri. Jadi program dari pemerintah PEN itu juga turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kita juga lihat bagaimana ketika nantinya setelah vaksin itu didistribusikan, tentunya roda ekonomi juga akan berjalan. Kita melihat bahwa IMF juga memiliki target itu yang lebih tinggi dari pemerintah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 5%, dan IMF itu menargetkan 6,1%. Jadi kita melihat bahwa memang optimisme dari pelaku pasar itu semua masih cukup baik untuk perekonomian Indonesia sendiri. Nah, berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, ini juga tidak terlepas dari utang yang akan direalisasikan oleh pemerintah, di mana memang utang pemerintah sendiri pada tahun ini, kalau kita lihat tahun sebelumnya di 2019, itu kan masih ada di 30% terhadap PDB. Namun di tahun ini kita bisa melihat itu sudah mendekati 37,6% atau mendekati di 40%, dan target sampai dengan 2024 itu juga diperkirakan masih akan ada di range 40% untuk hutang terhadap PDB sendiri. Baik. Tapi itu merupakan hal yang wajar. Oke. Itu dia ya, berarti sebenarnya hutang pemerintah juga masih wajar untuk pemulihan ekonomi, dan harapannya target dari pemerintah maupun IMF yang baru saja disampaikan ini untuk pemulihan ekonomi yang jauh lebih baik segera bisa terwujud ya Ibu Rizka. Mungkin ini yang menjadi alasan juga optimisme dari pelaku pasar. Indeks harga saham gabungannya pagi ini dibuka naik lagi nih Bu, sekitar 0,5%. Tapi masih terus mengalami pergerakan yang fluktuatif pemirsa ya, atau naik 25 poin. Target dari Ibu Rizka tadi ya, di 5.775 sudah terlampaui, 5.785 sekarang Bu. Gimana nih analisis Anda pembukaan? Iya, kalau kita melihat pembukaan ini merupakan suatu hal yang baik, karena memang tadinya kita melihat ada potensi profit taking karena kenaikan yang signifikan. Namun ketika tadi ketika resisten pertama target saya sudah tertembus, ini IHSG masih akan berpotensi lagi, bisa jadi menembus level 5.800, berpotensi untuk menembus level 5.800. Tapi kita juga perlu hati-hati karena kita lihat 2 hari sebelumnya itu ketika IHSG naik signifikan, kemudian di sesi 2 itu mengalami pelemahan. Oke, jadi mungkin saja ada potensi sesi satunya masih melanjutkan rally, mungkin akan mendekati 5.800, kemudian sesi 2-nya masih bisa terjadi koreksi atau profit taking ya, jadi harus hati-hati. Betul. Oke. Ya. Kita cermati saham pilihan dari Ibu Rizka yang sudah kami rangkum pada pagi hari ini pemirsa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada Telkom, direkomendasikan buy. Kemudian ada Bank Mandiri, direkomendasikan buy. Ada DILD atau DILD, direkomendasikan buy on weakness. Dan Adikarya juga direkomendasikan buy on weakness. Langsung saja kita akan bahas di tengah pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sambil mencermati update dari saham-saham pilihan tersebut pemirsa ya. Telkom, Anda rekomendasikan Ibu Rizka untuk di buy saja ya, tidak buy on weakness. Apa yang menarik dari Telkom sejauh ini sehingga masih ada peluang buy? Koreksi 1,15% pemirsa atau 40 poin, 3.430 pada pembukaan. Ya,
Jadi memang koreksi yang terjadi pada Telkom hari ini juga saya melihat masih merupakan koreksi yang wajar setelah kemarin juga mencatatkan kenaikan yang signifikan. Tapi untuk dalam jangka panjang dengan saat ini juga kemarin baru saja Telkom melakukan investasi di Gojek, kemudian juga kita melihat bahwa teknologi ini juga masih akan berkembang pesat untuk jangka waktu menengah maupun panjang. Jadi untuk Telkom sendiri saya lihat inovasi-inovasi yang dilakukan tentunya akan membuat Telkom ini juga jadi lebih menarik. Bahkan kita lihat dari kontribusi pendapatan Telkom, meskipun kita saat ini sudah tidak terlalu banyak menggunakan fixed line, tapi dari sisi kontribusi pendapatan juga masih relatif stabil dan bisa dikatakan juga mencatatkan improvement karena dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Telkom. Baik, kenaikannya kan juga sudah cukup signifikan ya untuk Telkom ini dari kisaran minggu lalu ya 3.220, kemudian naik ke 3.490, sekarang turun lagi ke 3.440. Buy-nya di posisi berapa sebaiknya Ibu Rizka? Ya, kalau untuk Telkom buy yang menarik itu di kisaran 3.400, itu juga kita masih bisa beli di kisaran 3.400 sampai saat ini di 3.430 kita juga bisa lakukan akumulasi beli karena tujuan untuk akumulasi beli Telkom adalah untuk jangka panjang. Oke, jangka panjangnya ini minimal berapa lama Bu Rizka? Jangka panjangnya kurang lebih kita bisa hold Telkom itu dalam kurun waktu 6 bulan sampai setahun, itu juga masih menarik. Baik, resistennya di posisi berapa untuk 6 bulan sampai dengan setahun? Untuk 6 bulan sampai setahun ini resistennya berada di level 4.250. 4.250 ya. Kalau kita beli ataupun akumulasi beli sampai dengan akhir tahun saja, ada target berapa dari Ibu Rizka akhir tahun untuk Telkom? Iya, target untuk Telkom hingga akhir tahun itu ada di kisaran range 3.750. 3.750. Baik, di posisi 3.440 saat ini boleh dilakukan akumulasi pembelian sampai di posisi 3.400-an ya untuk Telkom. Cut loss di posisi berapa Ibu Rizka? Cut loss kita bisa melakukan cut loss kurang lebihnya di 3% aja, tapi ini tergantung dari risk profile masing-masing investor. Jadi ketika bisa kita cut loss di kisaran 3.000 sampai 3.100 juga bisa. Baik, perkembangan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini saham-saham yang menjadi gainers ataupun losers dan juga masih membahas 3 saham pilihan dari Ibu Rizka lainnya. Kita akan lanjutkan nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa dan kami akan segera kembali sesaat lagi.